Pak. Ya, betul. Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analisis. Karena di situ digital artifact, merekod semua apa yang benar, Pak. Merekod apa yang telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Tetapi yang Pak Roy Suryo giring kan, seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling tersebut. Padahal itu saya korelasikan dengan apa yang sudah diuji. BAP, di BAP Muhammad Nolazar dan Christopher Harimaryanto. Di situ jelas tadi yang dua disebut itu adalah ahli dilakukan rekayasa barbar, brutal, biadab, di mana seharusnya yang otentik adalah 1920 180 pixel, 2 jutaan pixel atau full high definition. Menjadi 960 576 standard definition alias 0,5 juta pixel per frame. Berarti mereka sengaja buang 1,5 juta pixel per frame. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Nolazar yang notabene adalah ketua AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019. Dan dia ketua saat itu, ketua Subdit Komputer Forensik Mabes Polri. Mabes Polri merekayasa ini yang brutal semacam ini. Yang saya ingin jelaskan supaya semua juga sama-sama enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu Rahayu. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya Sirait Media bersama saya di sini Leonardo Sirait. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, ya kan? Luar biasa. Ya teman-teman, ya di video kali ini kita akan melihat bagaimana fakta perpecahan Roy Suryo, Diva dan Rismond gara-gara ini. Nanti kita akan simak semua videonya ya. Tapi sebelum kita juga jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai video berikut ini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak ya kan. Tapi mungkin mendukung moral karena saat itu dia hadir. Pada saat 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ. Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan, saya bingung. Dr. Rismond Hasiholan Siadipan meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya. Meanwhile, Nah ini Presiden Prabowo harus intervensi, ya, intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Ini nggak ada masalah hukumnya sama sekali. Jual bakso ini. Bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tetapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana. Kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya, nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Ini Rismond di pinggir jalan teman-teman. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin ya,
penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismon, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Ini bukti transfernya. Tifa Ma'ruf duit. Ini bukti transfernya, teman-teman. Ini bukti transfernya. Namanya jelas. Nominalnya berapa? 150 juta ribu rupiah yang ada di tangan Tifa. Karena pembagian proyek tidak adil ya. Belum lagi soal 16 miliar. Ya kita nggak tahu ya. Nah sekarang kita langsung aja ke isi chatnya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik di layar, saya akan membacakan untuk Anda. Tentu ini chat yang rahasia. Siapa pengirimnya? Ini valid ya. Tifa siap-siap mental Anda ya. Gandrung gacor dana JBP. Ditulis oleh Cak Sableng. Ya Cak Sableng ya. Udah kayak Wiro Sableng aja nih ya. Luar biasa Cak Sableng. Top Marco Top. Ya, top Marco Top Cak Sableng. Masih seputar buku JBP, Jokowi's White Paper. Kok berjudul Dana JBP? Maksudnya, buku itu diterbitkan dan didistribusikan oleh Ahlina Publishing. Tapi sampai dengan tulisan ini ada, saya sama sekali belum dapat nomor kontak CS ataupun kantornya. Nomornya masih misterius, semisterius keberadaan ijazah Jokowi yang kabarnya telah disita polisi. Ya benar, ijazah Pak Jokowi sudah disita polisi. Buku JBP dicetak dengan skema PO atau pre-order. Pembeli transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekening yang ditunjuk. Rekening tadi, Tifa ya. Kemudian, buku baru dicetak dan didistribusikan ke pemesannya. Sesederhananya begitu. Makanya judul tulisan ini jadi Dana JBP, dana yang masuk ke Ahlina Publishing untuk membiayai proses penerbitan buku tersebut. Di balik buku itu ada sejumlah cerita. Pasca soft launching di UC UGM tanggal 18 Agustus 2025, saya adalah salah satu pihak yang pertama menginisiasi dengan berbagai info sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada untuk memesan buku tersebut. Saya pun menyediakan diri sebagai EO atau Event Organizer yang saya labeli EORB, Event Organizer Rela Gama Bergerak. Saya berpikir untuk memfasilitasi para penulis JBP mengadakan bedah buku. Niat saya melibatkan diri di jualan buku itu hanya satu, berkontribusi untuk edukasi kepada publik. Ternyata niat yang baik tidak selamanya selalu mendapatkan respon yang baik pula. Gelagat ketidakberesan tentang keuangan sudah saya rasakan pasca acara soft launching. Wow, kala itu masih di hari yang sama dan masih di kota Jogja juga. Awalnya saya sikapi bahwa ini hanya karena kedaruratan akibat acara yang penuh dengan dramatis. Oke, saya pilih closed case. Tapi rupanya urusan cuan yang juga tidak saya duga sebelumnya kembali terjadi. Saat itu, pasca diskusi buku JBP di Surakarta 10 September 2025 sebagai PJ acara, otomatis sempat menanggung rasa malu dan kecewa juga. Lagi-lagi, saya anggap hal itu hanyalah tentang miskomunikasi di antara kami. Saya, panitia, dan tim Mbak Tifa. Rupanya, cerita berlanjut hingga harus jadi tulisan ini. Apalagi kalau bukan tentang cuan. Kali ini menyangkut nasib uang para pemesan buku Jokowi's White Paper atau JBP dan hak mereka atas nasib pesanan bukunya. Oh, berarti bukunya belum banyak sampai. Ya, nggak usah dibelilah. Banyak pemesan yang ajukan pertanyaan serta komplain ke saya. Sementara saya sendiri bukanlah reseller dan CS Ahlina Publishing. Mengutip kata Mbak Tifa, salah seorang asisten Mbak Tifa, saya ini hanyalah orang yang sebatas pemberi informasi. Dari komplain dan informasi yang masuk, para pemesan buku ada yang sudah transfer sebulan lebih. Tapi tidak ada keterangan sama sekali dari Ahlina Publishing kapan mereka dapatkan haknya. Diperparah lagi, sikap 2 nomor admin dari 3 orang admin yang ditunjuk Mbak Tifa cukup parah pola komunikasinya. Wow, slow respon dan pakai banget. Wow, hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ahlina Publishing atau AP tidak menerapkan prinsip konsumen adalah raja. Padahal mereka sudah terima uang bukunya lebih dulu. Sama sekali AP tidak profesional. Aha, yang bikin miris, pemesan buku di waktu belakangan malah didahulukan pengirimannya. Itu saja setelah ditanyakan berkali-kali. Yang tidak kalah memalukan lagi adalah ada beberapa pemesan yang kelebihan jumlah buku.
Pesan 1 buku, dikirimnya 2 buku. Lalu, di mana letak profesionalnya? Padahal, pasca soft launching, saya sudah berpesan ke Mbak Tifa agar ada tim khusus yang bertanggung jawab atas sirkulasi buku JWP. Tapi, apa mungkin karena saya ini hanyalah tukang bacot, sehingga usul saya tidak layak diterima? Yang jelas, secara moral saya ikut bertanggung jawab kepada para pemesan buku JWP. Karena saya ikut wara-wara kepada publik untuk membeli buku itu. Tentu, saya harus meminta maaf kepada mereka, walaupun sekali lagi saya bukan bagian tim Ahlina Publishing. Saya hanyalah pemberi informasi sebatas relawan para penulis saja. Mewakili para pemesan buku JWP yang belum menerima haknya, saya meminta kepada Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing untuk jujur dan profesional. Jika Mbak Tifa lewat postingan medsosnya meminta kepada Jokowi untuk jujur, maka saya pun demikian. Wow. Jika sekelas Mbak Tifa tidak mau jujur soal nomor CS Ahlina Publishing, maka bagaimana seandainya para pemesan buku JWP bertanya, kemana uang kami? Kenapa buku kami belum terkirim juga? Mereka berhak bertanya seperti itu kepada Anda, Tifa. Pertanyaan jemaah buku JWP seperti itu jadi mengingatkan saya dengan kasus Biro Umroh First Travel. Dana jemaah yang sudah masuk ke rekening biro justru disalahgunakan untuk pencitraan diri oleh ownernya. Saya dan para pemesan buku tidak menuduh Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing berbuat seperti First Travel. Tapi ketika semua pemesan buku transfer uang ke rekening Mbak Tifa, sementara tidak ada transparansi oleh yang bersangkutan atau Ahlina Publishing, sangat wajar kami jadi berpikir dan bertanya-tanya. Masa iya sih ketika ada pemesan buku bertanya, sampai di mana buku kami? Atau kapan buku kami dikirimkan? Tifa menjawab, menye. Justru ditanggapi jadi sebuah pencemaran atau penghinaan. Kalau direspon seperti itu, apa bedanya dengan Jokowi ketika ditanya soal ijazah? Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing, jujurlah kepada kami. Ya, catatan di sepertiga malam dari Bantul Selatan, Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, itu tadi videonya teman-teman ya, beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan gimana menurut kalian. Saatnya kalian memberikan pendapat kalian, komentar kalian di kolom komentar, tinggalkan jejak kalian di komentar, nanti kita akan coba bacakan dan berdiskusi di dalam komentar. Itu aja dari saya teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bisa follow media sosial saya di bawah ini semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.